mana yang paling afdal nih. Ada seorang ustadz bilang begini lebih afdal, cari yang afdalnya tuh. Jadi bukan lagi saatnya kita cuma hanya pas-pasan ibadah, memang yang paling terbaik. Mana yang paling terbaik itu yang kita lakukan, paling afdal. Itu sudah saatnya sekarang. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma terkenal dengan sahibut ta'assi. Orang yang paling suka nih, gitu kan, di poin ketiga ini, paling suka, paling gemar radhiyallahu anhuma mencontohi apa yang Nabi SAW lakukan, gitu kan. Dan dia tidak pernah ragu, dia paksain diri mengerjakan itu, dia tidak pernah ragu dalam mengerjakannya dan selalu cari yang paling terbaik. Kalau perlu dia orang yang paling pertama kerjakan. Sampai pernah Nabi SAW tawaf, kemudian masuk ke dalam Ka'bah dan beliau menyuruh pintu Ka'bah ditahan, jangan semuanya orang bisa masuk. Ada sahabat yang sempat masuk bersama Nabi SAW, dia Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Begitu masuk dalam Ka'bah, Nabi SAW rupanya di dalam sholat 2 rakaat, tahiyat masjid. Begitu Nabi SAW keluar, Abdullah bin Umar langsung pegang tangannya Abdurrahman yang jalan di belakang Nabi SAW. Langsung bertanya, apa yang Nabi SAW lakukan di dalam, wahai Abdurrahman? Oh, beliau sholat tahiyat masjid. Di mana? Di ujung sana sebelah kiri. Enggak pakai nanya, langsung masuk, langsung sholat 2 rakaat. Dia mau orang yang paling pertama kerjakan. Selalu berusaha orang yang maksimal, ya, mencari yang paling afdal. Waktu dia lihat Nabi SAW puasa wisal, nyambung sampai 3 hari enggak buka puasa, sahabat-sahabat tahu tapi mereka tidak bicara. Ternyata Abdullah bin Umar tidak, dia mau menjadi yang lebih baik. Dia bilang, ya Rasulullah, saya juga mau kerjain. Mau puasa tuh 3 hari baru buka puasa. Hari ini maghrib belum buka puasa, besok maghrib belum buka puasa, hari ketiga baru buka puasa. Nabi SAW sering puasa begitu. Tapi ini puasa khusus untuk Nabi SAW. Namanya khususiyatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Umar bilang, saya mau kerjakan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan wahai Ibnu Umar, kalau kau pun mau kerjakan puasa yang maksimal, maka puasa sehari, berbuka puasa sehari dan jangan kamu lebihkan. Seperti puasa Daud gitu kan. Tapi beliau gemar sekali, semangat sekali ingin melakukan yang terbaik, selalu yang paling afdal. Dan terkenal kisahnya, beliau pernah memimpin kafilah 70 kafilah haji setelah Nabi SAW meninggal. Beliau pun akhirnya memberhentikan kafilah tersebut di tengah jalan. Satu kafilah ini bisa 3 ekor unta minimal. Ini berarti ada 200 unta lebih gitu kan, diberhentikan. Ibnu Umar keluarkan instruksi, suruh tunggu dan saksikan apa yang saya lakukan. Maka Abdullah bin Umar jalan, semua orang menyaksikan. Ini kan pimpinan, ulamanya sahabat, dan waktu itu tabi'in banyak yang ikut. Maka Abdullah bin Umar jalan sampai di kejauhan di padang pasir, jauh sekali. Begitu sudah tinggal bayangannya, ternyata maaf ini kisahnya begini, Abdullah bin Umar kencing di pohon itu. Setelah buang air kecil kencing, beliau kembali. Pas kembali di kafilah, ada satu sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, wahai Ibnu Umar, semoga Allah senantiasa memuliakan anda. Apakah anda memberhentikan kami semua ini 70 kafilah hanya untuk menyaksikan anda kencing di situ? Hanya karena itu saja? Perhatikan ya, apa kata Ibnu Umar dengan jelas dan tegas? Iya. Lalu Ubay kaget, hanya karena itu? Dia bilang iya. Karena saya ingin memberitahukan kepada kalian, waktu saya pernah haji bersama Nabi SAW, Nabi pernah berhenti di sini, Nabi pernah kencing di situ. Cari yang paling afdal, orang jarang kerjakan gitu, tapi sampai pada tingkat hal-hal yang seperti itu dikerjakan oleh Abdullah bin Umar. Nah ini penting. Saya kasih contoh rasional. Kalau teman-teman kerja di kantor, kalau antum kerja di kantor, tahu di kantor itu ada prestasi-prestasi kerja. Bedakan antara 2 jenis pegawai ya. Ada pegawai begitu masuk, mungkin diterima jadi OB misalnya. Baik, dia masuk, dia bilang sudahlah cukup, tidak perlu meningkatkan prestasi. Dia nggak berpikir untuk naik ke jenjang lebih baik, lebih tinggi gajinya, enggak. Sudahlah saya begini, ijazah saya nggak ada, nggak berusaha sekolah misalnya, cari jalan, enggak. Maka pastikan dia sampai pensiun ya OB terus, nggak bakal berubah. Atau ada orang masuk jadi pegawai biasa, ada jenjang-jenjang karir, dia nggak mau kejar itu. Sudahlah, yang penting sudah ada gaji 2 juta, 3 juta, 5 juta cukuplah. Padahal di atasnya ini kalau dia berusaha kerja prestasi, maka akan ada tambahan mobil, tambahan fasilitas rumah, tambahan lebih besar gaji. Sudah, dia nggak mau, tetap aja stuck di tempatnya. Ini salah? Nggak salah. Tapi masalahnya orang seperti ini nggak bisa maju-maju. Beda dengan pegawai yang lain, pegawai yang kedua, dia tahu nih begitu masuk perusahaan, antum masuk di perusahaan itu langsung beberkan tuh perusahaan kita di sebuah kertas, ini jenjangnya apa saja nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ini gajinya sekian, ini gajinya sekian, ini fasilitasnya ini. Untuk sampai ke sini ini gimana nih? Boleh kita tanya kan? Kan bebas saja nanya untuk sampai jadi manajer, jadi begini, ini seperti apa? Oh ini peraturannya, ini syaratnya, ini begini. Dia lalu mengejar itu. Dia berusaha mengejar itu. Kalau dia S1, oh syaratnya harus S2. Cari kampus yang Sabtu Ahad pada saat dia lagi tidak ada kegiatan, maka dia pakai untuk S2. Harus S3, dikejar S3 sama dia. Terus orang yang seperti ini akan berkembang nih. Karena dia cari yang afdal, yang lebih baik. Kan itu. Itu juga dalam ibadah seperti itu. Kalau tidak kita akan begitu terus. Makanya ada orang yang terus selama 20 tahun sholat inna a'tayna wal asri, inna a'tayna wal asri. Nggak pernah berkembang kan? Karena dia stuck di situ. Tapi kalau orang yang benar, orang yang mau berprestasi, dia berusaha pindah. Surah apa lagi nih? Dia mulai dengan surah-surah yang cuma 20-30 ayat. Ada surah Luqman 34 ayat. Ada surah Al-Muluk 30 ayat. Disusun tuh sama dia, mulai hafal. Mulai berkembang. Lain kan gitu. Karena semua ibadah ikhwani, kalau antum sudah biasakan, dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, maka akan jadi kebiasaan.